penyebab warna coklat itu sebenarnya tanah yang tererosi masuk ke sungai. Baru-baru ini lagi viral tuh yang ikan sapu-sapu, Pak. Ya, Nah itu berpengaruh nggak Pak sama kualitas mutu airnya di sungainya? satu pasti berpengaruh, Pak. Kalau di luar negeri kan Pak, kita kan bisa tuh Pak minum dari air tanah, kita bisa minum dari tap water dari ikan. Kenapa di Indonesia nggak bisa Pak kayak gitu? Kalau mau bisa, Pak. Caranya untuk supaya mutu air kita ini bisa kembali bagus Pak. Kuncinya memang pertama hulunya jangan rusak, Pak. Halo Sobat Hijau, kembali lagi di podcast Simbiosis Indonesia, Grow Together, Sustain Forever. Kali ini, Simbiosis Indonesia kedatangan bintang tamu atau kita bertandang ke Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Pak Tulus Laksono sebagai Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, benar Pak? Iya. Sebelumnya, boleh Pak tolong dijelaskan sebenarnya direktorat apa sih Pak sebenarnya Direktorat Pengelolaan dan Perlindungan Mutu Air ini? Baik, terima kasih Sobat Hijau sekalian. Jadi Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan itu kita ditugaskan, diamanatkan untuk menjaga supaya kualitas air di Indonesia itu tidak turun. Artinya beberapa beban pencemaran yang mesti kita jaga, misalnya dari industri, kemudian dari limbah domestik, dari perumahan segala macam, dari industri kecil. Nah itu kita mesti awasi, kita mesti bina mereka supaya kontribusi beban pencemaran dari kegiatan tersebut tidak menambah air sungai atau air danau itu menjadi lebih jelek lagi gitu. Intinya itu. Ya. Berarti Bapak Tulus sendiri berkecimpung di dunia perlindungan dan pengelolaan mutu air ini udah berapa tahun Pak? Kalau saya semenjak masuk PNS dari tahun 97 itu sudah di Direktorat Air, Pak. Nah, tapi dari 97 sampai sekarang 2006 tentu biasalah pindah-pindah gitu ya. Nah, posisi sekarang kembali lagi gitu. Jadi awalnya memang saya dari awal di Direktorat, kalau dulu namanya Direktorat Pengendalian Pencemaran Air. Nah, sekarang dari Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Oke Pak. Melihat Indonesia yang sekarang Pak, menurut Pak Tulus sendiri bagaimana kondisi mutu air di Indonesia? Ya. Jadi untuk melihat mutu air secara umum ya, general seluruh Indonesia, kita punya yang namanya indeks kualitas air, Pak. Nah, indeks ini menggambarkan bagaimana kualitas air di Indonesia itu mutunya seperti apa. Semakin tinggi indeksnya, artinya kualitas air di Indonesia ini semakin baik. Nah, berdasarkan hasil pemantauan kami di 2024, indeks kualitas air di Indonesia itu 72,01. Itu di tahun 2024. Nah, di 2025 itu 71,99. Artinya ada penurun. Artinya ada menurun gitu ya, dari 72,01 ke 71,99. Nah, real faktanya memang kondisi kualitas air kita menurun berdasarkan metode indeks yang kita pergunakan sekarang itu. Nah, tentu kontribusinya ada beberapa faktor ya, ada dari industri, kemudian ada dari rumah sakit, domestik gitu ya. Nah itu yang menyebabkan memang indeks itu sementara ini menurun. Kalau yang saya lihat Pak sebagai masyarakat biasa, kan kebanyakan sungai-sungai di Indonesia ini kayak Sungai Cisadane, Sungai Ciliwung, ini kan terlihat coklat Pak. Ya. Beda sama misalkan kalau misalkan kita jalan-jalan ke Swiss gitu Pak. Ya. Sungai Are itu kan jernih gitu. Ya. Kenapa sih Pak sebenarnya kalau di Indonesia ini kebanyakan sungainya itu coklat begitu? Nah coklat itu sebenarnya dari total suspension solid dari TSS ya. Karena penyebab warna coklat itu sebenarnya tanah yang tererosi masuk ke sungai. Nah, alamiah Indonesia memang kondisi tanahnya itu seperti itu, Pak. Jadi warna coklat itu karena satu kondisi tanah Indonesia masih seperti itu, kemudian badan airnya itu juga seperti itu. Artinya kalau kita punya air jernih gitu ya, tapi kalau badan airnya itu warna hitam, kita lihat juga kayak hitam. Kayak misalnya air gambut ya. Air gambut itu kan dasarnya hitam. Tapi air gambut itu kalau kita ambil gini, jernih sebenarnya Pak, jernih. Nah itu kondisi alamiah di Indonesia seperti itu.
Nah, kenapa di Swiss segala macam itu jernih? Karena memang beda emang tanahnya di sana itu dengan di kita gitu. Nah, lebih berpasir dan banyak batu Banyak syaratnya. batu Ya, ya, jadi jernih ya. sehingga menjadi jernih. Jadi kalau di pegunungan yang pasir dan batu itu pasti jernih di kita, Pak. Tapi begitu masuk ke area pertanian segala macam itu berubah warna coklat. Nah, karena ada faktor dari tanah di kita memang warnanya seperti itu. Ya. Nah, untuk kemarin sempat aku lihat berita juga, Pak, Sungai Cisadane khususnya itu kan terindikasi tercemar Ya, tercemar insektisida ya, Pak, ya? pestisida. Pestisida. Hmm. Itu kan berarti kan dari perkebunan ya, Pak, ya? Enggak, sebenarnya kemarin itu kan karena ada kebakaran pabrik bahan penampung pestisida, Pak. Jadi memang ini ada kesalahan prosedur penanganan limbah berbahaya dan beracun. Oke. Nah, kalau kasus Cisadane mungkin saya bisa sampaikan. Jadi gudang itu gudang penampung pestisida, kemudian terbakar. Nah, waktu menangani kebakaran itu menggunakan air dari pemadam kebakaran yang biasa seperti kebakaran lainnya. Nah, sehingga air yang dari air pemadaman itu kan akhirnya lari masuk ke sungai. Sementara air itu terkontaminasi oleh pestisida yang ada di dalam gudang itu. Sehingga memang banyak ikan yang mati waktu di situ. Nah, sebenarnya ada prosedur darurat yang harus dimiliki setiap usaha itu yang menyimpan bahan berbahaya atau limbah bahan berbahaya. Sehingga kalau terjadi insiden seperti itu, mestinya memadamkannya bukan pakai air itu, Pak, tapi pakai foam. Sehingga tidak ada air yang keluar. Ada air khusus gitu. Jadi harus ada penanganan kondisi darurat untuk industri-industri yang punya bahan kimia atau limbah berbahaya yang beracun. Nah, itu yang perlu inikan lagi, ditegakkan lagi apakah setiap itu udah punya SOP seperti itu. Jadi kalau yang di Cisadane itu punya itu nggak akan terjadi, Pak. Pencemaran Cisadane itu nggak terjadi. Ya. Berarti ada dari pihak-pihak industri tertentu juga masih minim pengetahuannya atau memang ada syarat-syarat yang nggak dilakuin sama mereka, Pak? Yang di Taman Ekto ya, itu tidak ada memang. Tidak ada prasarana atau sarana penanganan darurat. Memang pelanggaran dari sananya. Itu ya SOP-nya tidak jalan tidak jalankan ya. Nah, ngomong-ngomong soal sungai, Pak, kan baru-baru ini lagi viral tuh yang ikan sapu-sapu, Pak. Ya. Nah, itu berpengaruh nggak, Pak, sama kualitas mutu airnya di sungainya itu kalau misalkan sungai ikan sapu-sapunya banyak? Satu pasti berpengaruh, Pak. Ikan sapu-sapu itu predator. Sehingga ikan asli, ikan endemi di setiap itu apabila dia nelor atau ada anaknya itu dimakan sama dia. Karena sifatnya kan rakus nih. Ikan sapu itu rakus, sempat dimakan, dan dia bisa bertahan hidup di kualitas air yang jelek. Itu ikan yang lain sudah mungkin nggak kuat gitu, ikan situ masih kuat gitu. Nah, sehingga memang populasinya itu kalau terlalu banyak barangkali memang akan sangat mengganggu ekosistem sungai, Pak. Nah, kemarin DKI menyampaikan himbauan untuk menangkap massal gitu. Nah, sebelumnya juga sebenarnya teman-teman di komunitas Ciliwung itu sudah melakukan itu, Pak. Penangkapan massal di ruas Depok ke atas itu. Nah, itu sudah dilakukan, tapi memang yang paling banyak memang di area Jakarta ke bawah. Paling banyak ikan sapu-sapunya. Karena kondisi kualitas sungai itu memang makin ke hilir, kualitasnya biasanya memang makin jelek. Karena kan banyak air limbah yang masuk menjadi satu, kemudian turun ke arah laut gitu ya. Nah, hilir itu pasti biasanya paling jelek. Oke. Tapi kalau dari pemerintah sendiri sih, Pak, ada nggak sih kan nggak mungkin dong, Pak, kita menjaga satu sungai Ya. hulu ke hilir ya, Pak. Nah, itu untuk
menjaga itu tetap terjaganya gimana tuh, Pak? Supaya tidak ada ikan sampah, Bu? Enggak, supaya tidak ada yang buang limbah di situ atau Oh. misalkan pembuangan limbahnya juga terukur di situ kan? Pertama kalau dari sisi usaha kegiatan sebenarnya sudah ada instrumennya yang namanya persetujuan lingkungan, Pak. Persetujuan lingkungan itu ada persetujuan teknis, ada standar layak operasi. Di situ sebenarnya alat kontrol supaya perusahaan itu tidak membuang air limbahnya melewati baku mutu dari masing-masing perusahaan. Nah, kemudian yang tantangan beratnya buat di kita gitu ya, itu limbah domestik yang dari perkampungan, Pak. Nah, itu masih minim sekali pengolahan limbah domestik skala kota yang bisa mengolah semua rumah-rumah yang ada di setiap kota itu. Itu masih kecil sekali kita ininya. Ya mungkin bisa jadi pas di hulunya ada petani lagi mandiin kerbau gitu ya, Pak, ya? Nah, itu dari kalau pertanian memang ada, tapi dari non-point source, artinya dari pemakaian pupuk atau pestisida yang terlalu berlebihan. Nah, residunya itu masuk juga ke sungai, Pak. Iya, bisa. Nah, itu caranya memang kontrol pemakaian pupuk dan pestisida. Nah, kalau untuk petani di kandang-kandang itu, nah itu sebenarnya bisa ditampung aja gitu, ditangkap gasnya, kemudian setelah keluar itu sudah dipupuk itu, Pak. Nah, tapi memberikan pengertian ini yang memang tidak mudah gitu. Ini tidak mudah ke petani gitu. Tapi itu sebenarnya sudah lama kita lakukan gitu ya, untuk memanfaatkan kotoran ternak itu, ditangkap metannya, kemudian jadi pupuk. Nah, termasuk kementerian lain sebenarnya juga sudah melakukan itu. Jadi misalnya Kementerian SDM itu dulu ada program biru. Program biru itu sebenarnya itu menangkap metan itu dari situ. Kemudian sekarang juga sudah ada dari Kementerian Pertanian, ada juga, Pak, untuk ternak-ternak itu diambil itu. Artinya memang kan kita harus bareng-bareng, nggak mungkin hanya LH sendiri atau untuk menangani sumber penyiaran yang begitu banyak gitu ya. Itu memang harus gerakan baik semua kementerian maupun masyarakat. Oh iya, sebenarnya saya juga penasaran dengan kondisi air. Kalau di luar negeri kan, Pak, kita kan bisa tuh, Pak, minum dari air tanah, kita bisa minum dari tap water, dari keran. Kenapa di Indonesia nggak bisa, Pak, kayak gitu? Kalau mau bisa, Pak. Karena air minum itu kan ada standarnya. Standar kualitas air minum itu ngacu ke WHO yang mengeluarkan Kementerian Kesehatan. Nah, asal standar itu dipenuhi, itu bisa diminum. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa yang menyiapkan. Kalau mendarat di Halim, Pak, itu ada wastafel itu. Oh, wastafel yang bisa langsung minum. Artinya sebenarnya kalau memang mau di tempat lain bisa juga, Pak. Disiapkan seperti itu. Tapi airnya memang benar-benar air yang harus diolah dulu sehingga memenuhi standar air minum. Tapi kalau air dari alam, misalnya dari air tanah gitu ya, langsung diminum, itu mungkin risikonya akan cukup besar gitu ya. Akan cukup besar karena tidak melalui pengolahan dulu dan kualitasnya tidak dilihat gitu. Ini. Tapi kalau untuk di perumahan-perumahan gitu kan, kalau di luar negeri itu kan bisa langsung, Pak. Kalau di sini mungkin perusahaan air minumnya ya yang Nah, itu kan tergantung dari pemerintah masing-masing. Ini kan terkait dengan air minum itu kan di teman-teman di kabupaten kota, Pak, untuk layanan PDAM-nya itu. Nah, PDAM kita itu memang sampai sekarang setahu saya bukan air untuk langsung diminum, tapi air baku, air minum. Jadi mesti ada pengolahan lagi lah gitu ya, tidak bisa langsung diminum. Nah, menurut saya memang itu harus ditingkatkan lagi itu, Pak. Menjadi air yang langsung diminum, kemudian menyiapkan di tempat-tempat publik gitu ya. Jadi misalnya di Sudirman Tamrin itu kan ada Car Free Day. Nah, di situ menurut saya mestinya bagusnya disiapkan untuk titik-titik air yang langsung bisa minum. Nah, ini layanan seperti ini itu bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI, menugaskan yang itu, Palija itu mungkin bisa, Pak. Yang perusahaan air minumnya DKI itu. ya mungkin mulai dari situ ya, Pak, ya. Ya, itu kami juga berharap ada seperti itu, Pak. Tapi
itu kan di luar KLH ya, Benar. di luar KLH gitu. Harapan kami juga bisa seperti itu Ya untuk boleh buat diajarkan. masukan Ya, pemerintah mm, kepada Pak Pramono mungkin kalau nonton ya Pak ya. ya, Kalau di Indonesia ini Pak, ini kan biasanya limbah rumah tangga itu limbah airnya kan ditampung di septic ya, tank Pak. ya, Itu kan banyak juga rumah-rumah itu pakai septic tank nggak pakai standarnya tuh Pak. ya, Langsung mungkin dia nggak pakai beton dulu ya, lah, atau ya, mungkin nggak pakai plastik, mungkin langsung ke ya, tanah. Itu kan betul, bisa mencemari air tanahnya ya, juga secara betul, tidak langsung kan Pak. betul. Jadi standar septic tank itu sudah ada SNI-nya dari Kementerian PU, dari Badan SNI. Nah, prinsipnya harus kedap air septic tank itu. Jadi air septic tank itu tidak bisa meresap ke tanah. Karena kalau meresap nanti bakteri E. coli-nya itu akan ikut turun, Pak. Ikut turun sampai ke air tanah. Nah, air tanah diambil untuk diminum, tentu akan berpengaruh ke perutnya manusia gitu ya, kalau sampai rebus. Menarik soal membahas soal air tanah Pak, kan banyak beberapa kasus di Indonesia ini ada gedung yang sudah jadi, tapi karena tidak melihat analisis dampak lingkungan untuk air tanah, itu kan akhirnya tidak beroperasi Pak. Kayak misalkan The Match Dago yang itu kan daerah resapan air, Ya. dan air tanahnya juga pasti membutuhkan pasukan yang besar, sama yang salah satu hotel di Bandung juga bintang 5 itu kan terkena kasus waktu itu Pak. Nah itu memang ada standarnya juga ya Pak, gedung-gedung tinggi itu untuk maksimal ngebor ke air tanahnya kan berdampak juga buat air tanah di sumur di lingkungan. Air tanah itu kan ada dua ya, Pak. Air tanah dangkal sama air tanah dalam yang atresis. Nah, dua-duanya itu waktu pengambilan harus ada izin pengambilan air tanah. Itu dari teman-teman di SDM tuh yang melakukan izin pengambilan tanah. Tapi menurut saya kalau sudah di kota, Pak, itu usaha kegiatan itu mestinya tidak boleh ngambil air tanah. Jadi dilarang. Termasuk Jakarta setahu saya udah nggak boleh tuh. Jadi mereka airnya itu semua dari PDAM atau mereka merecycle limbah dia sendiri. Jadi limbah-limbah yang dari kamar mandi segala macam itu kan bisa diolah lagi gitu Pak. Bisa dipakai lagi untuk mandi gitu. Atau untuk nyiram tanaman segala macam. Nah, ini yang diharapkan kami untuk dilakukan oleh usaha kegiatan yang terutama yang di kota ya. Karena memang air tanah itu kalau terlalu banyak diambil kan akan menurunkan land subsidence ya, akan turun. Sehingga DKI ini kan tiap tahun berapa senti itu kan turun terus. Sehingga ini kuncinya menurut saya di pengawasannya gitu Pak. Pengawasannya memang harus ketat karena kalau kita ngelarang tanpa mengawasi itu rasanya sama saja gitu, tidak melarang. Caranya untuk supaya mutu air kita ini bisa kembali bagus Pak. Kira-kira apa yang harus dilakukan Pak? Kuncinya memang pertama hulunya jangan rusak Pak. Hulu-hulu sungai itu jangan rusak karena kita tahu beberapa hulu sungai di kita itu berubah dari tanaman keras menjadi tanaman sayur. Nah itu yang dampaknya cukup sangat besar gitu kan untuk mempengaruhi kualitas sayur. Karena begitu sayur hujan, air di atas itu warnanya udah keruh semua Pak. Karena erosinya sangat tinggi gitu ya. Nah sementara kalau itu di hutan itu kan tersimpan sehingga waktu musim kemarau ya masih ada gitu. Karena tersimpan. Tapi kalau sudah jadi ladang sayur gitu kan ya, itu nggak ada yang tersimpan, langsung ke sungai, warna keruh, menyebabkan banjir yang dihilir gitu juga gitu. Jadi kunci utamanya menurut saya itu Pak, hulunya itu jangan sampai rusak. Nah, kedua tentu kita harus menurunkan beban pencemaran dari tiap sungai itu. Caranya seperti tadi, industri semua harus membawa mutu, kemudian limbah domestik harus diolah dulu gitu ya, sebelum masuk ke sungai airnya. Apa sih Pak kira-kira kolaborasi yang bagus yang bisa kita lakukan sebagai dari pihak masyarakat, dari pihak pemerintah, atau kita sebagai NGO? Itu kira-kira kolaborasi apa sekiranya yang bisa kita lakukan ke depannya untuk menjaga? Baik, jadi Pak Menteri
Sekarang Pak Muhammad Jumudan itu mengajak untuk melakukan gerakan eh, muliakan bumi. Gerakan muliakan bumi. Nah, eh, namanya gerakan kan nggak mungkin hanya satu dua kementerian atau masyarakat. Dia mengajak semua lapisan masyarakat untuk memuliakan bumi atau menjaga bumi. Nah, yang sudah kita lakukan, misalnya Ciliwung, Das Ciliwung gitu ya. Das Ciliwung itu kita sudah mengajak komunitas sepanjang Sungai Ciliwung, Pak, dari hulu sampai hilir itu ada semua komunitas di setiap kelurahan itu untuk bersama-sama kita satu mengawasi misalnya masyarakat yang membuang sampah disadarkan supaya tidak membuang sampah ke sungai. Nah, kalau mereka melihat gitu ada industri yang outlet warna hitam segala macam, mereka langsung lapor ke kita, Pak. Oke. Yang kita teruskan ke Gakum untuk segera turun ke lapangan, sehingga tidak perlu lagi formil membuat surat aduan segala macam gitu. Iya. Karena kalau lingkungan itu harus cepat, Pak. Begitu beda zamannya, kondisinya udah beda tuh, udah beda di lapangan. Sehingga kekuatan masyarakat sebagai informasi kita dalam ini cukup penting gitu ya, ini ya. Dan mereka komunitas itu tinggalnya memang di situ, tinggalnya memang di kanan kiri sungai kan, sehingga dari sisi pengawasan itu 24 jam pasti dia akan melihat terus, dan kita siapkan kolom itu pengaduan itu, mereka akan menyampaikan di situ, dan ini cukup efektif juga menurut saya. Jadi cepat terjadi di puncak hari ini gitu, kita udah tahu, Pak, karena sekarang kan ada video, ada pakai handphone aja, mereka rekam ini kirim kita, langsung Gakum bisa gerak. Di Ciliwung Sudah itu ya. Ciliwung sama Cipinang. Nah, kalau Cipinang menariknya kan targetnya bebas sampah di sungai, Pak. Nah, sekarang mereka itu setiap Sabtu Minggu nggak kita suruh pun, itu ngambilin sampah di sungai, Pak. Komunitas-komunitas itu. Kesadaran dari masyarakat Iya, ini. awalnya kita bentuk tiap sungai, kemudian keluar SK menterinya, jadi mereka itu di SK-kan gitu, di segmen-segmen ini. Nah, gerakannya itu, pokoknya Cipinang bebas sampah dulu gitu, di Sungai Cipinang itu. Nah, mereka itu melakukan kurve-kurve setiap lalu tanpa kita kasih biaya, Pak. Memang kesadaran dari Ya, masyarakat tersebut ya. ya, Pak. Oke, Pak. Terakhir, Pak. Pesan untuk sobat hijau yang sedang menonton, Pak, atau masyarakat Indonesia, mungkin bisa nanti kita klip di TikTok-an, Pak. Pesan yang mau Bapak sampaikan ke masyarakat Indonesia apa, Pak? Pesan kepada sobat hijau, kita minta kita bergerak bersama-sama untuk menjaga bumi itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting tujuannya supaya sungainya bersih, udara sehat, tanahnya tidak rusak. Kita mulai bersama-sama, insya Allah bisa tercapai. Baik, terima kasih Pak Tulus. Begitu Sobat Hijau, mungkin cukup sekian video podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Grow together, sustain forever.